Hai, apa kabar semua? Balik lagi dengan Putu Reza di Project Review, dan ini dia waktunya untuk review Samsung Galaxy A32. Ya, ini dia Samsung Galaxy A32 versi A baru yang paling murah dari Samsung karena hanya dijual dengan harga dimulai dari 3 jutaan aja. Beda dengan A52 atau A72 yang lebih mahal. Tapi meskipun ini yang paling murah, fitur-fiturnya tetap oke banget, dan kalau menurut saya sah banget dibilang kalau ini adalah handphone 3 jutaan terbaik yang pernah dirilis Samsung di Indonesia. Alasan pertama kenapa saya suka dengan handphone ini adalah desainnya. Udah dari pertama kali lihat, A32 ini beda banget dengan handphone Samsung yang rilis belakangan. Bentuk perangkatnya lebih mengotak dengan desain back cover yang clean tanpa ada camera bump sama sekali. Kayak Sony Xperia gitulah sekilas. Iya sih, memang nggak bener-bener rata sama bodinya, namun tetap aja ini kelihatan bagus. Material perangkatnya mungkin bagi sebagian orang ya disayangkan masih pakai plastik, tapi yang nggak masalah pun saya yakin juga banyak. Yang sebenarnya lebih penting kalau menurut saya itu sebenarnya adalah soal casing. Seperti yang mungkin kamu udah tahu bagi yang nonton unboxingnya, handphone ini tidak menyertakan casing di dalamnya, jadi harus beli sendiri. Jadi kalau misalnya udah beli terus pakai casingnya kebetulan yang berwarna, nutupin back cover secara penuh, tentunya soal material plastiknya ini udah nggak jadi masalah lagi harusnya. Untuk ukurannya, Galaxy A32 ini masih oke kalau buat saya. Tombol-tombolnya juga enak ditekan, lalu kalau buat sensor stick jari sepertinya nggak ada yang berubah dari yang lama. Masih cukup cepat dan akurat meskipun bukan yang paling bagus. Buat yang penasaran sama SIM card, Samsung Galaxy A32 punya 3 slot, 2 untuk nano SIM card dan 1 untuk micro SD. NFC ada, jadi nggak perlu khawatir, sedangkan untuk sensor juga tergolong lengkap. Berikutnya untuk soal layar, Galaxy A32 membawa hal yang begitu menarik untuk kelasnya. Highlight udah pasti Super AMOLED 90Hz. Waktu pertama kali tahu, ini tuh kayak kejutan kalau buat saya, karena kan saat itu yang banyak isunya soal A52 dan A72 yang udah water resistant dan high refresh rate. Jadi nggak kepikiran kalau bakal dapet juga di seri murah. Ternyata ada dong, dan bagus banget. Visual Super AMOLED Samsungnya dapet, enak sekali dipakai multimedia, smoothnya 90Hz itu juga ada. Ini tuh kalau menurut saya bukan cuma bagus untuk Galaxy A32-nya sendiri, tapi buat konsumen juga bagus karena akan menjadi standar minimal di masa mendatang. Jadi ke depannya, misalnya Samsung rilis handphone lagi kayak Galaxy A baru di rentang 3 jutaan atau mungkin nanti Samsung Galaxy M ya, dengan harga 3 jutaan, fitur Super AMOLED 90Hz itu udah harus ada, karena di sini udah ada gitu dengan harga yang mirip. Jadi kedepannya harus ada pula gitu ya, kecuali mungkin mau digantikan sesuatu yang lain, dihilangkan, itu pun harus diganti sama sesuatu yang luar biasa keren. Sekarang kita ngomongin soal spesifikasinya. Samsung Galaxy A32 mungkin buat sebagian orang akan kurang menarik, khususnya bagi para specs geek yang wajib banget punya handphone Snapdragon. Di sini ada MediaTek G80, RAM-nya 6GB, unit yang saya review, dan penyimpanan 128GB. Ngebut banget performanya udah pasti enggak, cuma nggak lambat dan nggak jelek juga. Masih nyaman banget untuk aktivitas sehari-hari yang berkutat di media sosial. Main game pun juga tidak terkecuali, bukan yang paling gereng banget memang ya pastinya, cuma masih dapat smooth ultra di PUBG Mobile secara default, yaitu udah tergolong bagus. Lalu buat baterainya, yaitu kapasitasnya 5000 mAh, cukup gede untuk handphone yang seukuran gini, lumayan tipis juga, dan daya tahannya kalau dari pemakaian saya ini sudah tergolong bagus. Yang cukup disayangkan palingan cuma pengisiannya atau charger yang hanya 15 watt, sehingga butuh sedikit waktu lebih lama supaya bisa penuh. Terakhir nggak lain adalah kameranya. Samsung Galaxy A32 punya 4 di belakang dengan setup sebagai berikut. Mode yang disediain nggak ada yang macem-macem, nggak ada single take, nggak ada pro video, foto manual juga ya seadanya banget. Untuk perekaman video, HP ini juga maksimal hanya di Full HD 30fps dan tidak ada Super Steady untuk stabilisasi. Untuk foto di siang hari, kalau menurut saya hasilnya sudah tergolong oke, baik itu di kamera utama, lensa utama maupun lensa ultrawide. Hasilnya bagus dengan karakteristik khas Samsung, baik itu dari segi warna, ketajaman, detail, dan dynamic range ya. Untuk kondisi siang hari, di kondisi yang terang, hasilnya udah bagus. Terus, kalau kita pindah ke kondisi yang lebih remang untuk foto malam hari ya, kayak low light,
Di sini saya suka dengan hasilnya tanpa menggunakan night mode ya. Night mode itu ya ada, bisa dipakai, tapi saya masih lebih senang jika night mode-nya dimatikan aja atau nggak usah dipakai. Kecuali kita ngambil foto untuk menggunakan lensa ultrawide, itu baru kelihatan perbedaannya, di mana night mode akan sangat membantu untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Meskipun ya kalau bisa dilihat juga di sini noise-nya agak lumayan banyak dibandingkan saat night mode tidak diaktifkan. Ini dia kamera depannya Galaxy A32 sore hari, nggak terlalu terang ya, nggak terlalu terang, nggak terlalu terik ya, matahari udah nggak ada, tapi masih terang banget, masih cukup banget cahayanya. Hasil seperti ini, dan saya bawa jalan-jalan untuk lihat seberapa shaky. Ini handheld aja, nggak pakai apa-apa, dan memang tidak ada super steady ya untuk stabilizer, jadi ya kurang lebih hasilnya begini. Oke, habis saya coba pindah ke kondisi malam hari, lalu kita lihat gimana hasilnya. Untuk hasil videonya, ini dia kamera depannya Samsung Galaxy A32. Saya ambil outdoor malam hari. Ini saya kebetulan ada di bawah lampu ya, jadi emang cukup terang hasilnya walaupun malam. Saya akan coba bergeser ke tempat yang sedikit lebih gelap. Gelap banget sih sebenarnya, saya ada lampu jalan. Jadi seperti ini. Ya, itu dia hasilnya. Ini makin gelap, makin nggak kelihatan mukanya. Oke, jadi gimana menurut kamu A32? Oke atau enggak? Terus mendapat kamu pada kolom komentar di bawah. Jadi kesimpulannya, apakah Galaxy A32 worth it dan layak dibeli? Kalau buat saya, ya ini dia handphone yang worth it, karena balik lagi kayak judul videonya. Menurut saya, Galaxy A32 adalah handphone Samsung terbaik di rentang 3 jutaan yang pernah rilis di Indonesia. Paling tidak untuk saat ini ya, sampai saat ini adalah yang oke banget, karena ya semua fitur-fitur yang bagus, yang esensial itu didapetin di sini. Desain bagus ya,
kameranya clean dan segala macam, layarnya juga bagus 90 Hz Super AMOLED. Performance basically atau secara umum masih oke untuk pemakaian banyak orang yang mayoritas lah ya. Hanya untuk sosmed dan segala macamnya saya yakin gak masalah. Baterai juga gede 5000 mAh. Jadi kalau menurut saya ini adalah handphone yang solid di harganya. Kalau yang kurang mantep ya mungkin ya sebagian orang akan nganggep desainnya masih pakai plastik ya, masih agak kurang. Terus ya kameranya juga di bagian video menurut saya agak kurang fitur-fiturnya karena hanya sampai Full HD 30 fps aja dan nggak ada mode foto yang macam-macam. Tapi oke lah, namanya juga handphone basic, jadi masih bisa diterima kalau menurut saya. Jadi ya balik lagi, ini adalah handphone Samsung yang oke banget di rentang 3 jutaan, tapi apakah menjadi Android terbaik di 3 jutaan itu debatable. Sebagian bisa bilang iya, sebagian bisa enggak, karena balik lagi ke preferensi dan kebutuhan masing-masing. Jadi kalau kamu tertarik dengan Samsung Galaxy A32, bisa beli dan detailnya udah saya cantumin pada kolom deskripsi di bawah. Untuk sekarang kayak segitu aja dulu. Terima kasih banyak nonton sampai habis. Putri Reza pamit, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Jaga kesehatan selalu dan seperti biasa, have a nice day.